Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab terkait hukum kewarisan yang beranggotakan Hafiz Pradinata, Reska Fitria, Muhammad Nabil Ramadan, dan saya sendiri, Nada Andini. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 4 subjudul. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum kewarisan. Yang kedua, rukun dan syarat saling mewarisi. Yang ketiga, azas-azas kewarisan. Dan yang keempat, furud al-muqaddarah. Yang pertama, pengertian hukum kewarisan. Secara bahasa, kata waris berasal dari bahasa Arab, warita yuriti wartan, yang artinya mempusakai. Secara istilah, waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka dan orang yang hendak menerima waris serta jumlahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Yang kedua adalah dasar hukum kewarisan. Salah satunya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍan tarakal walidan, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditentukan. Dalam sebuah hadis yang artinya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Taus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid, warisan atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Selanjutnya, rukun dan syarat kewarisan. Rukun kewarisan. Rukun kewarisan ada 3 macam, yaitu pertama, orang yang mewariskan atau al-muwarith, yaitu mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Yang kedua, orang yang mewarisi atau al-warith, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Yang ketiga, harta warisan atau al-mauruth, yaitu harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, ada 4 syarat untuk memenuhi warisan. Yang pertama, orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar hidup, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Yang ketiga, diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Yang keempat, satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara terperinci. Azas-azas kewarisan. Yang pertama yaitu azas integriti atau ketulusan. Azas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati yang mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Yang kedua yaitu azas ta'abbudi atau pengambatan diri. Maksud dari azas ta'abbudi adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibadah dan contohnya mendapat pahala. Dan yang ketiga yaitu azas hukukul
maliyah atau hak kebendaan. Artinya hanya hak yang dan kewajiban kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Dan yang keempat yaitu azas hakukun tabi'iyah atau hak-hak dasar. Pengertian hakukun tabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Yang kelima, azas ijbari atau keharusan kewajiban. Azas ini adalah yang mengatur tata cara peliharaan secara otomatis dari seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Dan yang keenam yaitu azas bilateral. Azas bilateral mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Yang ketujuh yaitu azas individual. Azas individual menyatakan harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris. Yang kedelapan, azas keadilan yang berlambang. Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara yang diperoleh seseorang dari harta warisan. Yang kesembilan, azas kematian. Makna azas ini menandakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu azas membagi habis harta warisan. Membagi semua harta peninggalan atau warisan hingga tak tersisa adalah makna dari azas ini. Selanjutnya, furud al-muqadarah. Furud al-muqadarah berarti ahli waris yang bagian-bagian besarnya telah ditentukan di dalam Al-Quran. Furud al-muqadarah ada 6, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang mendapatkan setengah terdiri dari 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, suami, jika tidak ada anak dari almarhum istri. Yang mendapatkan seperempat terdiri dari 2 orang, yaitu suami dan anaknya jika ada, istri jika tidak ada anak dari almarhum suami. Selanjutnya yang mendapatkan 1/8 ada 1 orang, yaitu istri beserta anaknya jika ada. Yang mendapatkan 2/3 terdiri dari 4 orang, yaitu 2 orang anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan kandung, dan 2 saudara perempuan sebapak. Yang mendapatkan 1/3 ada 2 orang. Yang pertama, beberapa saudara laki-laki seibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Yang kedua, beberapa saudara perempuan seibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Yang mendapatkan 1/6 terdiri dari 7 orang, yaitu ibu beserta ada anak dari almarhum, nenek ketika tidak ada ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan almarhum, saudara perempuan sebapak beserta saudara perempuan kandung, bapak beserta ada anak almarhum, kakek ketika tidak ada bapak, bagi seorang dari anak ibu atau saudara seibu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya materi yang kami sampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.